Traktor itu adalah kerjaan saya di kantor, karena saya bekerja di pabrik traktor selaku engineer juga selaku maker. Di situ kan memang tujuan utama dari kami adalah membantu kinerja petani, karena sekarang satu, generasi muda semakin hari semakin tidak tertarik untuk menggeluti dunia pertanian. Yang kedua, setiap hari lahan pertanian tidak bertambah tetapi semakin berkurang. Yang ketiga, orang yang membutuhkan makan itu setiap hari semakin bertambah, sedangkan produksinya semakin berkurang. Nah, dari kami itu sebenarnya ingin menarik generasi-generasi muda itu untuk tertarik dengan dunia pertanian. Supaya apa? Supaya dari pertanian ini bisa menimbulkan hasil yang optimal. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang pasti satu, karena sekarang sudah banyak yang tertariknya itu kalau untuk mencari keringat itu nge-gym dan lain sebagainya, sudah tidak tertarik lagi cari keringat dengan golf di sawah, kan beda lagi kan. Makanya mau tidak mau kita harus mencari alat supaya itu lebih memudahkan di situ. Dan kebetulan bisa saya adopsi dari di mana tempat saya bekerja. Kalau traktor di pabrik yang saya bekerja itu banyak. Oh, yang diuji coba kemarin cuma satu item berarti ya. Itu fungsinya adalah satu untuk yang fungsi pokok membuat guludan. Guludan itu kayak gundukan itu. Fungsinya gundukan itu untuk apa? Satu, ketika ditanami sayuran dan kondisi kita kekurangan air, itu bisa dipakai untuk parit-paritnya itu sebagai tampungan air. Pertama itu. Yang kedua, ketika air melimpah itu air akan lari ke parit-parit itu, jadi tidak akan menggenangi tanaman. Yang ketiga itu mengurangi gulma yang ada, karena nanti gundukan itu kan pasti kita tutup dengan plastik dan lain sebagainya. Selain untuk mengurangi gulma, juga menjaga kelembapan serta suhu di tanah tersebut. Nah, itu kan equipmentnya kan banyak di situ untuk buat gundukan, untuk menyiangi tanah, misalnya jagung, antar jagung itu kan yang sekarang harus dicangkul pakai itu, nanti juga bisa. Kalau pembuatan ya banyak yang terlibat. Yang pasti dari desainer dulu. Desainer itu nanti basic dari desainer adalah kita uji customer. Sebetulnya di lapangan itu yang dibutuhkan apa aja yang sekarang? Apa yang bisa membantu petani? Yang kedua, kita dari desainer melihat lagi pasar ini, kemampuan atau daya beli masyarakat itu seberapa, daya beli petani dan lain sebagainya. Yang ketiga yang pasti tidak kalah pentingnya itu bahan bakar yang diperlukan itu sebisa mungkin kan hemat dari situ. Dan ya keempat, bisa menggantikan cukup banyak orang, karena sekarang mencari orang untuk mencangkul itu tidak mudah dan banyak yang tidak mau. Untuk perbandingan saja, satu traktor itu dengan mengerjakan lahan sama-sama 2000 meter persegi, itu dengan satu traktor yang kemarin dicoba itu bisa paling sekitar 2 hari selesai dengan satu orang sebetulnya, tapi karena baru belajar kan 2 orang. Tapi kalau dengan orang itu, dengan 2 orang itu selesainya sekitar 3 minggu. Jadi ketika dibandingkan apple to apple, jauh beda untuk waktunya. Cost-nya juga akan jauh beda. Per orang misalnya paling tidak kita membayar tenaga 80.000,
Ini untuk traktor hanya sehari itu menghabiskan bahan bakar sekitar 40.000. Kalau 2 hari kan cuma 80.000, belum dikali harinya berapa. Kalau pabriknya tepatnya ada di Jalan Magelang. Jalan Magelang, kalau dari sini teman-teman tahu Tugu Jogja, itu dari Tugu Jogja sekitar 500 meter di tengah kota. Itu ada pabrik seluas kurang lebih 5 hektar di situ. Terus kalau yang mass production, karena kan banyak variannya, ada di Kulon Progo, Sentolo Kulon Progo. Di sana ada pabrik seluas 35 hektar. Di situ, jadi pembuatannya traktor dan macam-macam equipment serta beberapa jenisnya ada di situ. Nanti bisa dilihat di Quick CV Karya Hidup Sentosa, itu mereknya Quick. Nanti jenengan dicari aja produknya apa saja di situ. Kalau traktor sebetulnya kalau tinggal buat saja itu ya cepat. Sehari saya bisa di sana bisa keluar sekitar hampir 500 traktor per harinya. Tapi kalau kita bicara runtutan dari awal, itu kan ya juga cukup banyak juga. Nanti ada riset, tes di lapangan dan lain sebagainya. Paling tidak membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Untuk keluar produk yang diinginkan itu sudah bisa diperjualbelikan dikatakan. Loncengnya ada di pabrik. Kalau total biaya, sekarang saya kurang tahu. Tapi kalau harga jualnya, harga jual untuk 1 unit yang dipakai untuk membuat bulutan itu, 1 unit itu sekitar 19 juta. Nanti bisa di browsing Quick Track cakar baja with rotary apa with RTH, itu nanti ada di Tokopedia juga ada. Tetap semua kan kita memakai metode Kaizen, perbaikan terus menerus. Jadi ketika kita menemukan sesuatu kekurangan di lapangan, itu harus kita segera tanggulangi supaya next kita ada perbaikan. Kalau yang kemarin itu ketika tanahnya basah atau terlalu basah, itu dari segi engine kadang sering ngancing. Ngancing itu tahu gasnya tidak mau balik karena ketutupan dengan tanah. Itu kemarin sudah kita analisa terkait itu. Terus yang kedua, masih ada kelemahan di roda. Roda itu SOP-nya kalau dibalik bagaimana, kalau dilebarkan bagaimana, itu ada perbedaan di situ. Di situ masih perlu ada penambahan beberapa equipment yang untuk memastikan roda itu kuat ketika dipakai. Simple. Kita memanfaatkan orang itu dari segi ketertarikannya. Orang akan tertarik ketika melihat orang lain sukses. Simple kan? Teman-teman tahu POM ini, Pertamina Mini yang ada di samping-samping ini, itu 1 unitnya nggak murah loh ya. 1 unitnya tidak murah, hampir sama dengan traktor. Ketika orang melihat di sana, melihat harganya, tidak akan melirik, karena itu cuma bensin dikasih penyedot, dikasih mano saja, tetapi harganya segitu. Tetapi ketika melihat orang lain jualan seperti itu, ia akan tertarik. Sama, itu kita manfaatkan rasa ketertarikan itu di traktor juga. Ketika dengan lahan sekian, dengan orang sekian, dengan orang hanya berapa, 2 atau 3 atau bahkan 4, mampu mengolah lahan sekian dan berhasil, orang pasti akan timbul ke sana. Caranya bagaimana sih? Oh, pakai seperti ini. Speednya biar naik seperti apa? Oh, pakai cara ini. Dan ketika orang sudah tertarik, apapun atau berapapun biayanya pasti akan bisa. Mungkin dulu pernah ngalami waktu saya itu 1 rumah kendaraannya 1 itu sudah bagus. Sekarang bisa dikatakan orang Indonesia 1 rumah kendaraannya 2, 3 atau 1 orang bahkan 4 sudah biasa, ya kan? Sama seperti itu.